Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Sahabat sehati dimanapun Anda berada, ketemu lagi sama di channel yang makin top markotop, pokoknya hebring lah pokoknya. Yaitu bahasan kita pada hari ini yang menyangkut tentang kesehatan rohani dan jasmani. Kita bungkus di dalam sebuah judul yang namanya Sehati Sehat ala Ustaz Jupri. Sehat rohani dan jasmani dong. Kenapa begitu? Sebab rohaninya kita bahas pasti sama A, dan jasmaninya kalau ada berhubungan dengan tentang kesehatan yang membutuhkan dokter, kita pasti panggil dokter atau telepon dokter. Sahabat sehati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan semakin berlalu dan pada akhirnya akan meninggalkan kita. Tapi kita nggak mau ninggalin Ramadan begitu saja. Pengen banget nih kita nih sebagai umatnya Nabi ngikutin ajaran Nabi. Di antaranya adalah ketika bulan Ramadan iktikaf. Nah ini nih iktikaf nih. Biasanya rame nih di malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Apalagi kalau di Mekah nih sahabat, Masya Allah. Kalau udah 10 hari Ramadan tuh jamaah, Allahu Akbar. Kadang tuh kita bisa masuk nggak bisa keluar dari Masjidil Haram. Bisa keluar nggak bisa masuk lagi karena memang padat. Dan saat itu rata-rata kenapa orang melakukan itikaf di dalam bulan Ramadan, karena memang mengharapkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Tapi ada tapinya nih. Kan yang boleh itikaf laki doang. Kalau perempuan boleh nggak sih beritikaf? Terus emang kalau begitu yang dapat Lailatul Qadar emang laki doang. Kalau gitu nggak, perempuan nggak dapat gitu. Nah ini nih obrolan kita, beritikaf di masjid ataukah mengurus rumah tangga bagi seorang wanita. Obrolan kita hari ini. Nah sahabat sehati yang dirahmati oleh Allah, kita harus pahami dulu hukum itikaf. Dan apa itu itikaf? Itikaf itu artinya berdiam diri di masjid dengan waktu tertentu, dengan tujuan ibadah mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada niat, nawaitu an a'takifa fi hadil masjid lillahi taala. Aku niat beritikaf, berdiam diri. Berdiam diri itu berdiam aja di dalam masjid itu udah dinilai ibadah sama Allah. Apalagi dia berzikir, apalagi dia baca Quran, apalagi dia sholat. Itu udah pasti limpahan amal, limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala amalan yang kita lakukan. Nah, hukum itikaf pada dasarnya, hukum itikaf itu adalah sunnah. Boleh kita lakukan, dapat pahala. Seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di jelang-jelang akhir Ramadan. An Aisyah radhiyallahu anha, zauji Nabi SAW. Anna Nabi SAW kana ya'takiful asharal awakhir min Ramadan hatta tawafahu Allahu thumma taqafa azwajuhu min ba'dih. Hadis ini dari Siti Aisyah. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan iktikaf di masjid sampai akhir hayatnya di 10 hari terakhir di dalam bulan Ramadan. Dan itu pun diikuti oleh istri-istri beliau sampai beliau meninggal dunia. Beliau sudah meninggal dunia, dilanjutkan juga sama istri-istrinya beliau. Nah, hukum iktikaf kalau begitu masuk deh tuh ke hukum iktikaf. Kalau begitu boleh dong wanita beritikaf di masjid tanpa izin suami misalnya, atau semau-maunya aja. Beda lagi, ada bahasan lagi. Kalau itu apa yang dilakukan oleh dilakukan oleh para istri-istri maksudnya dari Nabi Muhammad itu adalah sebuah contoh bahwa ada yang pernah dilakukan oleh istrinya Nabi Muhammad tentang iktikaf. Tapi tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dong. Kayak provider dapat hadiah gitu dah gitu ya. Nah, sahabat yang dirahmati oleh Allah, bagaimana hukum iktikaf bagi wanita? Bagi wanita, iktikaf di masjid itu pada dasarnya adalah boleh beriktikaf perempuan di masjid dengan izin suami bila tidak dikhawatirkan terjadi fitnah. Boleh iktikaf dia di masjid.
Nah, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku ya, pasti ada ketentuannya. Di antaranya adalah izin suami, kemudian tempatnya juga khusus. Syukur-syukur, nih berharap nih, syukur-syukur suami istri, keluarga bisa beriktikaf di masjid. Syukur-syukur nih ya, syukur-syukur. Tapi saya kan udah nggak punya suami, saya kan udah jendes, izin sama siapa dong? Izinlah sama anak atau izin sama keluarga. Bukan izin sebenarnya, kalau itu lebih ke arah ngasih tahu bahwa ibu, bahwa kita sedang melakukan itikaf di masjid. Ada tempat khusus. Memang biasanya di masjid tuh ditempatkan khusus ruangannya, tempat ke kamar mandinya ataupun apanya lah, itu pasti dikhususkan. Nah, begitu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sahabat AA dimanapun Anda berada. Tempat itikafnya ada kriterianya. Bagi Imam Malik dan Imam Syafi'i, itikaf dapat dilakukan di masjid di mana saja. Kalau Imam Malik sama Imam Syafi'i mau boleh. Terserah lu dah, Bu. Mau di mana kek, yang penting lu di masjid. Masjid mana kek, bebas juga. Nah, kalau Imam Syafi'i sama Imam Malik lebih ke arah bebas-bebas aja, nggak masalah. Kemudian sementara Imam Hanafi dan Imam Ahmad atau Hambali dapat dilakukan di masjid yang dipakai untuk sholat jamaah dan rutin 5 waktu. Jadi kalau Imam Hambali sama Imam Hanafi mensyaratkan masjidnya harus yang sering dipakai untuk kegiatan sholat wajib yang 5 waktu. Bukan musola atau surau atau langgar ya. Gini maksudnya. Kalau surau atau tajuk tuh, itu biasanya dia berada di pinggir sawah. Bangunan tempat sholat, tapi sholatnya itu buat orang yang petani atau nelayan yang memang masjidnya itu masjidnya itu memang sewaktu-waktu doang. Surau atau langgar atau apa tajuk lah kalau Sunda mah ya. Itu tuh biasanya ada di pegunungan, di sawah. Hal itu kalau kata Imam Hanafi dan Imam Hambali itu nggak boleh dipakai itikaf. Harus masjid yang memang mutlak. Masjid itu biasa dipakai untuk untuk melakukan aktivitas sholat yang biasa tiap hari dilakukan. Nah, begitu sahabat, sehati dimanapun Anda berada. Pikir cukup deh tentang itikaf ini ya. Mungkin kita lebih lebih luas lagi ditanya jawab nih. Hubungin aja nomor telepon di bawah ini deh, daripada ngoceh terus sendirian. Tapi kurang mengena, dalam artian kurang mengena, kurang ada yang dibahas, mendingan ditanyain aja deh langsung ya, biar lebih luas deh obrolan kita. Nih, hubungin aja nomor telepon di bawah ini, sekaligus buat WA juga, dan ada juga alamat buat nge-DM. Tapi jangan lupa, yang bertanya by phone, jangan lupa passwordnya. Kalau A bilang sehati, jawab yang di sono sehat ala Ustadz Jufri gitu ya. Oke, kita tunggu nih yang telepon, yang WA maupun yang DM. Alhamdulillah, lagi-lagi telepon sahabat. Ih, banyak banget ini orang yang telepon, subhanallah, luar biasa nih kayaknya. Masya Allah, ini channel benar-benar manfaat. Kita angkat dulu deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ini lembut ini teh suara. Passwordnya dong. Sehati. Sehat ala Ustadz Jufri. Alhamdulillah. Halo, siapa dari mana? Iya eis, A. Astagfirullah. Teh Eis. Teh Eis Damang Iya teh. Ya damang. Allah, Teh Eis. Di mana Teh Eis? Di Nagreg Caket Tikungan. Nagreg Palebah jambatan anu yang nanjak teh ya? Enya, tanjakan Oh. ke-13. Didinya rumahnya tuh di situ. Belah mana rumahnya Pak Dodi? Yang DKM Masjid. Da eta teh majikan saya. Astagfirullahaladzim. Teteh di situ. Enya, Salam takjim ya dari AA buat Pak Dodi ya. nanti Oh, itu dulu disampein sahabat ya. saya, itu udah lama cuman nggak ketemu di situ. Masya Allah luar biasa. Ya udah, Teh mau nanya apa? Iya A, da abdi teh hoyong ikut itikaf. Tapi aya syaratnya nggak ya? Maksudnya Teteh mau ikut itikaf? Heeh. Tapi ada syaratnya nggak ya? Ada lah, pasti ada syaratnya dong. Iya itu lupa bahas itu ya. Apa atuh syaratnya? Tapi Boleh Teteh dikasih tahu, udah A? punya suami, udah menikah.
Janda. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, gue tutup dikit ah. Oh ya Allah, ya udahlah Teteh walaupun janda mudah-mudahan Teteh diberikan jodoh segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Am- Hanupis ya, Ya hatur Allah. nuhun pisan. Ya Allah, kapan-kapan saya ke Nagreg dah. Ya Allah, Nya, udah. assalamualaikum, Ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ngadadak bolot gara-gara makan tomat tuh saya Teteh. Astagfirullahaladzim. Aduh, nggak apa-apa. Untuk menghidupkan suasana luar biasa. Teh Uis ya. Teh Is di Nagreg hatur nuhun ya Teh atas perhatiannya yang sudah menanyakan tentang syaratnya. Gini Teh. Dalam itikaf itu Teh ada syarat, ada rukun, ada ada ketentuannya lah bahasanya mah. Jadi ada rukunnya, ada syaratnya bagaimana yang boleh. Jadi gini Teh. Untuk rukunnya Teh, untuk rukun itikaf itu ada dua. Satu, niat. Nawaitu an a'takifa fi hadhil masjid lillahi ta'ala. Aku niat itikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Itu harus diucapin Teh ketika kalau ke bahasa Teteh mah ketika gek duyuk, ketika blek duduk itu diucapin. Yang kedua berdiam diri Teh, tidak keluar masjid. Tidak keluar masjid, dia berdiam diri di situ, mau sebentar mau lama, yang penting niatnya itikaf itu berdiam, entah mau baca Quran kayak mau zikir mau apa, yang penting berdiam diri itu sudah termasuk ke dalam rukun namanya. Jadi kalau bahasa Nagreg mah henteu ciling cingcat Teh, keluar masuk nggak gitu, tapi dia harus berdiam diri dan harus ada niat. Itu rukunnya. Sementara untuk niatnya, untuk syaratnya pertama dia harus orangnya orang Islam, nggak orang Islam tuh. Kalau teman saya tuh dia ada di sini itu bukan Islam jadi nggak bisa itikaf dia, walaupun dia tukang beduk ya misalnya. Yang kedua dia berakal, ya udah Muslim punya akalnya sehat juga Teh. Yang ketiga dia suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Dan paling akhir Teh dan juga sahabat paling akhir pembatalan pasti ada batalnya. Jadi ada itikaf itu ada ketidak keseriusannya dalam menjalankan itikaf ini dan dia pasti akan menemukannya namanya batal. Apa batalnya? Batalnya Teh bercampur dengan suami istri misalnya. Ya mungkin nggak mungkin sih kalau bercampur hubungan badan sama suami istri di masjid, di dalam masjid. Ya bisa saja lah. Misalnya di ruangannya si Marbot atau ketua DKM misal atau di ruang tamu. Kalau memang ruangannya masjidnya luas misalnya itu juga batal. Yang kedua, dia keluar masjid tanpa ada uzur. Dia balik ke rumah nih. Dia balik ke rumahnya cuma sekedar ngapa? Cuman nggak ada ujur, nggak ada kepentingan. Bisa saja sahabat. Gini, misalnya nih masjid nih ya, sahabat. Ini masjid. Masjid kita di sini nggak ada toiletnya atau toiletnya lagi rusak. Dia boleh keluar masjid, kemudian masuk ke rumah untuk melakukan hajat itu. Boleh tuh, gitu. Nah, kalau dia selesai melaksanakan hajatnya, sahabat, maka dia balik lagi ke masjid. Cukup dia boleh bolak-balik rumah itu karena ada kepentingan hajat. Hajat uzur pribadi itu boleh. Tapi kalau tidak ada uzur syar'i atau alasan syar'i, alasan yang diperbolehkan menurut agama, baik itu kebutuhan pribadi misalnya makan atau hajat pribadi dia makan ataupun dia buang hajatnya, maka itu kalau tidak tercover hal itu di masjid maka dia boleh di rumah. Tapi kalau itu di lain itu maka dia tidak boleh. Kalau dia lakukan itu maka batal puasanya, itikafnya di dalam bulan Ramadan. Begitu sahabat sahati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan obrolan kita ada manfaatnya, ada berkah buat kita semuanya. Yang jelas terima kasih. Ucapkan kepada sahabat-sahabat sehati dimanapun Anda berada yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah share, yang sudah komen terhadap channel ini. Mudah-mudahan ini channel bermanfaat buat pribadi kita dan buat orang lain. Dan tak lupa kepada Mutif yang sudah memberikan baju dipakai buat acara on air ini. Mudah-mudahan ini baju juga membawa keberkahan jadi saksi di yaumil kiamah nanti. Karena memang Mutif makin cantik dan inspiratif. Dan tak lupa kepada Haramain Wisata Indonesia
juga yang mensupport ini nih, Eagle sama pecinya. Haramain Wisata Indonesia semoga semakin banyak jamaahnya. Hawinatur berkah dunia akhirat. Ilaliko ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.